Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kami mau cerita ya Mak. Ini tentang Casey, seorang perempuan dengan 2 anak dari suami yang mengkhianati kesetiaannya. Casey harus berjuang antara merelakan perselingkuhan suaminya atau mati ketika melahirkan. Akhir tahun 2002, Casey menikah dengan Yono, laki-laki pilihannya sendiri. Kebahagiaannya lengkap ketika setahun kemudian Casey melahirkan anak pertamanya. Hari-hari mereka berlimpah bahagia, pertumbuhan si buah hati yang semakin lucu dan menggemaskan menjadi kebahagiaan mereka. Hingga tahun berikutnya, Casey hamil anak kedua. Ketika hamil 7 bulan, suatu malam Casey bermimpi. Ada seorang perempuan bernama Rolia sedang hamil datang ke rumah mereka dan mengatakan pada Casey bahwa dia sedang mengandung anak dari Yono. Tetapi dalam mimpi tersebut, Yono tidak mengakui kalau itu anaknya. Casey heran, kenapa tiba-tiba dia bermimpi seperti itu. Kemudian Casey menceritakan mimpinya kepada Yono. Yono tampak kaget, namun cepat-cepat dia mengatakan bahwa itu hanya bunga tidur, cuma mimpi. Casey terdiam, hatinya bimbang dan khawatir. Jangan-jangan memang ada perempuan yang sedang hamil bernama Rolia oleh Yono, suaminya. Tapi mosok dia akan menuduh suaminya hanya berdasarkan mimpi? Tapi sejak Casey mengalami mimpi tersebut, Casey melihat gelagat Yono yang sangat berbeda, nggak seperti biasanya. Beberapa waktu kemudian, Yono pergi dari rumah dan tidak pulang. Ia baru pulang keesokan paginya. Ini bukan kebiasaan Yono. Biasanya, kalaupun Yono pergi dan berencana nggak pulang, dia akan memberitahukan Casey lebih dulu. Melihat Yono pulang pagi-pagi, Casey masih berpikir bahwa Yono akan berangkat kerja seperti biasanya. Maka seperti biasa pula, Casey menyiapkan bekal untuk Yono. Tapi hari itu sebelum sholat zuhur, Yono juga sudah pulang kerja. Ini juga nggak biasa. Karena biasanya Yono baru pulang kerja sekitar jam 3 sore. Itu pun paling cepat. Lalu sekitar jam 4 sore Yono pergi lagi tanpa pamit pada Casey. Lagi-lagi Casey membiarkannya. Dia pikir mungkin menjumpai kawan kerjanya. Yono baru kembali setelah malam hari dengan wajah gelisah. Di tempat tidur, ia tak bisa tenang, tak bisa memejamkan matanya. Casey yang memperhatikan sejak Yono pulang dan masuk kamar, kali ini mengajukan pertanyaan. Ada apa sebenarnya? Kenapa suaminya itu tampak gelisah? Barangkali dia membutuhkan bantuannya, begitu pikir Casey. Sebenarnya ada apa denganmu? Kamu pasti sedang ada masalah ya? Nggak usah kamu tutupi, karena aku nggak bisa kamu bohongi, kata Casey pelan-pelan. Tiba-tiba Yono bersujud di kaki Casey yang sedang duduk di tepi tempat tidur dengan perutnya yang besar. Laki-laki itu meminta maaf pada Casey, lalu mengakui perbuatannya. Yono minta maaf dan mengakui bahwa mimpi Casey benar.
ada seorang perempuan bernama Rolia yang hamil dan Yono harus bertanggung jawab atas kehamilannya. Tapi Yono juga mengatakan bahwa ia tidak yakin sepenuhnya jika yang dilahirkan Rolia adalah anaknya. Yono juga menjelaskan bahwa sejak kemarin ia pergi dan pulang pagi, lalu pergi lagi karena sedang mengurus persalinan Rolia. Perempuan itu sudah melahirkan bayinya. Casey merasa bagai disambar petir mendengar pengakuan Yono yang masih bersujud di hadapannya. Hati Casey pedih, Mak. Dalam kondisi hamil 7 bulan dan belum genap 2 tahun usia perkawinan mereka, Yono sudah mengkhianatinya. Casey gak dapat menahan amarahnya pada Yono. Dia menangis dan memukul Yono dengan bantal hingga seluruh isi bantal berhamburan. Yono hanya terdiam terpaku. Tapi Yono ya masih ngotot, Mak, mengatakan kalau dia gak sepenuhnya yakin kalau bayi itu anaknya. Menurut Yono, Rolia punya pacar yang lain. Casey mengambil tangan Yono, meletakkannya di atas perutnya yang membesar karena hamil 7 bulan. Casey minta Yono bersumpah kalau bayi yang dilahirkan Rolia itu adalah anak Yono, maka ketika Casey melahirkan nanti, salah seorang dari keduanya, Casey atau bayinya akan mati atas izin Allah. Begitulah dipaksanya Yono untuk bersumpah. Yono akhirnya dihadapkan pada 2 pilihan, Mak, oleh si Rolia. Menikahi dirinya yang beda agama atau masuk penjara. Begitu ancaman dari Rolia. Meski sakit hati dan kecewa, meski sedang hamil 7 bulan, Casey tetaplah seorang perempuan dan istri yang tidak berdaya. Pada akhirnya Casey merelakan ketika Yono memutuskan untuk menikahi Rolia. Casey bahkan menyerahkan uang tabungannya untuk biaya persalinan nanti justru untuk biaya pernikahan Yono dengan Rolia. Karena Yono gak punya duit. Yono dan Rolia beda agama. Mungkin itu membuat proses pernikahan tidak mudah dan butuh uang lebih banyak. Padahal kan, Mak, sebetulnya di luar hukum perkawinan Islam, hukum negara kita, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi status anak ke dalam 3 golongan. Anak sah, yaitu anak yang lahir di dalam suatu perkawinan yang sah. Anak luar kawin yang diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tapi diakui oleh kedua orang tuanya. Dan anak angkat atau anak adopsi. Sebetulnya gak ada masalah kalau tidak harus dinikahi asal anaknya diakui. Ini di luar hukum perkawinan Islam ya, Mak, ya. Entah kenapa dengan kondisi perutnya yang membesar, Casey menjumpai Rolia. Dia ingin tahu seperti apa perempuan yang memikat hati suaminya. Perempuan itu ternyata tinggal di rumah kos sendirian. Rolia minta maaf dan mengakui bahwa dia gak bisa lepas dari Yono dan sangat mencintai Yono. Rolia juga bilang bahwa hubungannya dengan Yono sebetulnya tanpa sepengetahuan keluarganya hingga dia hamil dan melahirkan. Itu kenapa dia meninggalkan rumah dan tinggal di tempat kos. Casey merasa iba melihat kondisi Rolia yang tinggal sendirian di tempat kos sejak ia hamil hingga melahirkan. Casey mengatakan pada Rolia bahwa dia gak punya pilihan. Kalau mereka harus menikah juga, apa boleh buat? Tapi kalau tidak, Rolia dapat menitipkan anak Yono kepadanya
dan ia akan merawatnya. Baik kali lah kau, Casey. Menjelang pernikahan Yono dan Rolia, orang tua Rolia datang menemui keduanya di tempat kos bersama kepala desa. Orang tua Rolia ternyata tidak menginginkan anaknya menikah dengan Yono karena perbedaan agama. Jika Rolia menikah dengan Yono, orang tuanya mengancam Rolia akan dibuang dari keluarganya, tidak diakui sebagai anak. Tapi jika ingin tetap diakui sebagai anak, sebagai bagian dari keluarga, maka tidak boleh ada pernikahan antara Yono dan Rolia. Yono harus meninggalkan Rolia. Yono dilarang menemui Rolia lagi. Rolia akhirnya mematuhi orang tuanya. Mereka tidak jadi menikah. Tapi Yono punya tanggung jawab menafkahi anaknya. Kesepakatan itu dibuat tertulis hitam di atas putih. Begitu cerita Yono pada Casey ketika Yono pulang kembali ke rumahnya. Casey kemudian melahirkan anak keduanya. Persalinan Casey kali ini cukup lama, sulit dan menyakitkan. Ketika bayinya lahir, ternyata kondisi bayi sudah terkulai lemas, seperti tidak bernafas. Anggota keluarga yang menunggu Casey melahirkan sangat cemas dan sempat menangis melihat kondisi bayi yang sepertinya tidak bernyawa. Casey teringat akan sumpah Yono, kalau salah satu di antara mereka, Casey atau bayinya, meninggal, maka anak Rolia adalah anak Yono. Namun beberapa menit kemudian kan Mak, bayinya itu akhirnya menangis. Ngeri juga nih pakai sumpah-sumpah. Tidak mudah bagi Casey melupakan pengkhianatan Yono kepadanya. Hingga anak keduanya berumur 1 tahun, Casey belum mau disentuh oleh Yono. Hatinya masih sakit dan kecewa. Sementara itu, dengan dibuatnya perjanjian hitam di atas putih antara Yono dengan orang tua Rolia, Casey menganggap bahwa hubungan Yono dan Rolia selesai. Ternyata enggak lah Mak. Ternyata enggak selesai Mak. Casey salah. Rolia masih sering menemui Yono di tempat kerjanya. Rolia juga sering mendatangi kakaknya Yono yang ternyata mendukung hubungan keduanya. Rolia mengatakan bahwa Yono tidak menafkahi anaknya. Campur tangan kakak ipar Casey atas masalah ini membuat semuanya makin rumit. Kakak iparnya itu selalu menjadi juru bicara, menjadi perwakilan Rolia untuk mendesak Yono agar berlaku adil terhadap Rolia. Sehingga Rolia semakin berani, ia semakin percaya diri mendatangi rumah Casey berkali-kali untuk bertemu Yono. Rolia ingin Yono kembali kepadanya. Sedangkan Yono tidak menunjukkan sikap yang tegas. Padahal Yono masih terikat dengan perjanjian. Luka hati Casey yang belum kering tercabik-cabik lagi oleh kedatangan Rolia. Kali ini Casey memutuskan untuk tegas Mak, kepada Rolia maupun kepada Yono, yang sepertinya masih memberi harapan pada Rolia. Casey meminta Rolia membaca ulang surat perjanjian yang mereka tanda tangani. Batalkan dulu surat perjanjian itu, barulah kamu boleh menikah dengan Yono. Saya ikhlas, kata Casey. Saya yang akan bicara pada bapakmu untuk membatalkan surat perjanjian itu. Begitu komentar Casey menyimpan sakit hatinya. Rolia terdiam. Sejak itu tampaknya Rolia tidak lagi berusaha menemui Yono. Kabarnya ia bahkan sudah menikah dengan laki-laki lain. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Komentar ya, Mak.
Oke Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.